Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, Wali Songo di Indonesia itu tidak hanya yang biasa dikatakan oleh para ahli sejarah. Maulana Habib Lutfi bin Yahya mengisahkan sejarah Wali Songo yang tidak terekam oleh para ahli sejarah. Ahli sejarah itu membuatnya berdasarkan kepentingan politik. Menurut Habib Lutfi, Wali Songo itu ada 5 generasi. Generasi pertama dipimpin oleh Syekh Jamaluddin Husain atau Syekh Jumadil Kubro yang membawahi 8 wali lainnya, sebagian terpencar di Sumatera. Generasi kedua dipimpin oleh Syekh Maulana Al-Malik Ibrahim yang membawahi 8 wali lainnya. Di antaranya adalah Sayyidina Imam Kutub Syarif bin Abdullah Wonobodro, Syekh Muhammad Sunan Geseng, Sayyid Ibrahim, Sunan Gripik, Amir Rahmatillah, Sunan Tambayan, Imam Ali Ahmad Hisamuddin, Cinangka, Banten Lama, dan Al-Imam Ahmad Zainul Alam. Generasi ketiga dipimpin oleh Imam Maulana Ibrahim Asmorokondi atau Pandito Ratu Tuban Gresik yang membawahi 8 sunan. Di antaranya adalah Sunan Ali Al-Murtado Genjang, Wali Lanang Maulana Ishak, Imam Ahmad Rahmatillah, Sayyid Jalal Tuban, Syekh Datuk Kahfi atau Zatul Kahfi atau Sayyid Mahdi Cirebon, Syekh Muhammad Yusuf Parangtritis Jogja, dan Syekh Maulana Babullah Bela Benung. Generasi keempat dipimpin oleh Imam Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel yang membawahi 8 sunan. Di antaranya adalah Sultan Abdul Fatah, Sunan Derajat, Syekh Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syekh Maulana Usman Haji, Syekh Muhammad bin Abdurrahman atau Sunan Mejagung, Syekh Maulana Ja'far Sotik atau Sunan Kudus, dan Sayyid Abdul Jalil Sunan Bagus Jeporo, bukan Syekh Siti Jenar. Generasi kelima dipimpin oleh Sunan Bonang yang membawahi 8 wali. Di antaranya adalah Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sultan Trenggono, Sultan Zainal Abidin atau Qodi Demak, dan Sunan Muria. Pada masa Syekh Jamaluddin Husain, perjuangan dititik beratkan pada keorganisasian, dedikasi, ekonomi, kemudian dilanjutkan dalam dunia pendidikan dan pengkaderan pada masa Sayyid Malik Ibrahim, sehingga dapat memasuki wilayah kerajaan tanpa campur tangan politik dan imbalan ekonomi. Selanjutnya, pada masa Syekh Asmorokondi, mulai dilakukan pengaturan struktur organisasi sebagai media dakwah serta memperkuat perekonomian dan spiritual. Selanjutnya, pada masa Sunan Ampel dilanjutkan dengan pemetaan geografi dan antropologi, pembangunan ekonomi dan pertanian, pengelolaan tanah hadiah dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada sehingga bisa menghidupi dakwah dan pendidikan. Selain itu, kerapian organisasi lebih disempurnakan sehingga melahirkan ketatanegaraan atau negarawan, ekonom, pertanian yang diantaranya dipegang oleh putra beliau Maulana Hashim, seorang ulama, fuqaha, tasawuf, ekonom, mampu memberdayakan ekonomi umat sehingga fuqara, masyakin, aitam, dan para siswa terjamin hidupnya. Sunan Bonang merupakan seorang yang alamah, membidangi segala ilmu, guru besar dari para sultan atau ratu, senopati, adipati, tumenggung, dan para wali dan ulama. Kedudukan beliau Sultanun al-Auliya fi zamanihi. Imam Ja'far Sotik merupakan seorang muhaddis dan faqih, mahir ilmu kelautan, ekonomi, dan pola pendidikan sehingga mampu mensejahterakan kerajaan dan lingkungan, serta seorang budayawan. Sunan Kalijogo merupakan seorang alim yang sangat memahami budaya, sekalipun aliran-aliran dan agama lain, sehingga mampu mengendalikan
segala aliran. Dari situ beliau mendapat gelar Kalijogo, kalinya aliran-aliran. Di samping itu, beliau merupakan budayawan, seniman, pengarang gending, dan lagu yang berbentuk puisi atau syair. Beliau juga seorang dalang yang mampu memadukan dari Mahabharata menjadi carangan, dari carangan menjadi karangan, dan karangan itu menjadi pakem para dalang. Media tersebut juga menjadi media dakwah. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin merupakan orang yang mahir hukum, mufti di zamannya, dan fatwanya sangat ditaati. Pengaruh beliau sampai pada anak cucunya, diantaranya keabsahan para sultan di Jawa, beliaulah yang melantiknya. Sultan Abdul Fattah merupakan seorang alim bijaksana. Luas wawasannya dalam kebangsaan, seorang negarawan, seorang politisi yang sangat rapi dalam mengatur struktur pemerintahan di zamannya. Pengaruh beliau sampai Malaka, bahkan Turki di zaman itu. Syekh Ali Zainal Abidin atau Qadhi Demak merupakan orang yang alamah. Kebijakan-kebijakan beliau dalam syariat sangat dihargai pada waktu itu. Beliau sangat sukses dalam menjaga pemerintahan, keamanan, dan pertahanan nasional. Sunan Gunung Jati adalah orang yang sangat alamah, negarawan, budayawan, ahli strategi. Pengaruhnya sangat luar biasa di kalangan muslim maupun non-muslim, disegani dan dicintai umat, serta menjadi pelindung umat dan bangsa. Sunan Muria merupakan Sultanul Aulia fi zamanihi, pembesar, ahli thariqah, budayawan, seniman, ekonom. Pengaruh beliau sangat luar biasa dari semua kalangan, menengah, atas, dan bawah. Pertumbuhan thariqah di zamannya mekar. Beliau pendamai dan sangat disegani dan dicintai umat. Sunan Bagus Jeporo, Syekh Abdul Jalil, merupakan seorang sufi yang faqih, pengendali dari bentuk gejolakan yang akan membawa perpecahan, sehingga tumbuh kedamaian dan ketentraman. Syekh Abdul Jalil ini bukan Syekh Abdul Jalil yang Syekh Siti Jenar. Demikianlah sirah singkat Wali Songo yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya yang dalam beliau pada hari Jumat tanggal 13 April 2012. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.